Makam Sang Nawalu. Sang Nawalu Damanik adalah raja ke-14 kerajaan Siantar. Beliau lahir pada tahun 1871 di Rumah Bolon atau yang biasa disebut Istana Raja Siantar di Pematang, yang kini merupakan daerah Kelurahan Simalungun, Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar. Nama Sang Nawalu tak hanya dikenal di kalangan masyarakat Siantar dan Simalungun, namun kiprah bangsawan satu ini juga dikenal sampai Bengkalis Riau, di mana ia mengakhiri hayatnya pada 9 Februari 1913. Sempat menyambangi kediaman dari keluarga Sang Nawalu Damanik yang dianggap mengetahui perjalanan sejarah masa lalu. Ia adalah Tuan Rudi Damanik, keturunan kelima paman Sang Nawalu Damanik bernama Tuan Itam Damanik. Rudi Damanik menceritakan kejayaan Sang Nawalu dapat dilihat dari Pematang. Di sana ada pesanggrahan, tempat bermusyawarah raja-raja, kompleks Jorat yang merupakan pemakaman dan pusat tradisi kerajaan sebelum mengenal Islam, dan rumah batu, istana kerajaan Siantar. Pada saat Sang Nawalu berusia 9 tahun, sang ayah meninggal dunia. Ia belum cukup umur untuk menjadi seorang raja, sampai posisi Raja Siantar dipangku Raja Itam Damanik, kata Rudi. Singkat cerita, setelah berusia 17 tahun atau pada tahun 1888, Sang Nawalu Damanik resmi dinobatkan sebagai Raja Siantar ke-14 oleh Dewan Harajaun Siantar. Pemerintahan Sang Nawalu pun dimulai dengan berbagai tantangan. Pada masa kepemimpinannya, Sang Nawalu mulai mendapat tekanan dari bangsa Belanda yang masuk ke Hindia Belanda atau Indonesia. Ia gigih menentang dan menolak kebijakan Belanda yang merugikan rakyat. Ia menolak menyepakati perjanjian Korte Forkeli. Raja Sang Nawalu mulai mengenal Islam pada tahun 1901 dari keluarganya yang lebih dulu mualaf. Sebelumnya, mereka penganut kepercayaan Habonaron, kepercayaan lokal masyarakat Simalungun. Pada tahun 1904, Sang Nawalu ditangkap Belanda dan 2 tahun berselang beliau diasingkan ke Bengkalis Riau. Di sana pula, Sang Nawalu yang sudah matang dalam memimpin rakyat mulai mensyiarkan Islam. Sang Nawalu sempat menjadi guru mengaji dan dikenal sebagai ulama di daerah pengasingannya hingga sampai memutuskan nafas terakhir. Di Bengkalis pula, pusaranya didirikan sebagai tokoh masyarakat setempat. Rudi mengatakan, Sang Nawalu adalah raja terakhir dari kerajaan Siantar sebelum invasi Belanda di tanah Siantar. Tahun kelahiran Sang Nawalu sendiri dikenang setiap bulan sebagai usia kota Pematang Siantar. Tugu Beca. Kota Pematang Siantar memiliki kendaraan unik berjenis beca. Kendaraan yang satu ini menjadi ikon yang mendunia karena menggunakan sepeda motor jenis Birmingham Small Arms atau BSA. Becak motor BSA ini merupakan salah satu angkutan umum roda 3 di Kota Pematang Siantar. Becak ini pernah menjadi alat transportasi utama yang sangat digemari oleh masyarakat di Kota Pematang Siantar. Ada 2 jenis becak pada umumnya yang ada di Indonesia, yaitu becak kayu dan becak motor. Motor becak yang digunakan ini adalah jenis motor BSA tahun 1952 sampai 1954 dengan kapasitas mesin 350 cc sampai 500 cc. BSA merupakan motor buatan Inggris yang dibawa oleh tentara Belanda ke kota Siantar. Becak Siantar ini tidak terdapat di luar kota Siantar dan luar negeri. Hal itu menjadikan becak ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kota dan masyarakat di Pematang Siantar. Tak hanya itu, becak ini juga menjadi bagian dari peradaban dan hasil kearifan lokal pemuda Siantar tahun 1958. Kendaraan ini merupakan buatan Inggris yang awalnya diciptakan sebagai kendaraan perang. Selain becak Siantar, motor-motor lainnya juga digunakan. Becak Siantar ini sudah menjadi salah satu situs purbakala. Hal tersebut dibuktikan karena becak ini sudah menjadi sejarah di atas 50 tahun dan dinyatakan sebagai cagar budaya dan wajib dilindungi oleh pemerintah. Becak ini memiliki suara knalpot yang menggelegar, di mana hal tersebut menjadi salah satu keistimewaan. Desain kabin dari becak ini dimodifikasi dengan warna cerah. Kabin dari becak ini dibuat dengan sangat kokoh sehingga dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Kabin juga dibuat menggunakan bahan-bahan rangka dari logam dan dikombinasi dengan rangka dari kayu. Menurut masyarakat di sana, pendirian Tugu Beca adalah langkah yang tepat karena memiliki transportasi dengan usia tua dan langka merupakan suatu kebanggaan yang harus ditunjukkan.